Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi materinya IPA itu dua bab ya, tentang suhu dan kalor. Oke, tentang suhu dan kalor. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kita ini dulu ya. Oke, itu yang itu belum lupa di ini. Baiklah. Kita udah pernah belajar tentang skala suhu ya. Skala suhu, kalau kalian masih ingat, kita pernah ngulik kenapa rumus yang ada di buku seperti itu, gitu ya. Karena ternyata rumus yang kita temukan di buku modul itu atau di buku sumber lain, sumbernya adalah dari perbandingan skala suhu ini. Setiap skala suhu mereka punya titik bawah sama titik atasnya ya, beda-beda. Titik bawah, titik atas yang berbeda sehingga jarak jarak atau skalanya itu pasti berbeda gitu. Ada yang titik paling bawahnya titik tetap bawahnya 0, ada pula yang titik tetap bawahnya itu 32, ada juga yang 273 gitu kan, beda-beda. Titik tetap atasnya juga beda-beda, ada yang 180, 212, 373, beda-beda juga. Nah, maka panjangnya atau skalanya juga beda-beda gitu ya, yang kita pelajari. Sehingga didapatkan perbandingan ini, masih ingat nggak? Ya, masih. Masih. Masih ya? Insya Allah masih. Oke, sip. C untuk Celsius, R untuk Reaumur, F itu untuk Fahrenheit. Kenapa dikurangi 32? Ada yang tahu kenapa dikurangi 32? Karena Bu Ayu pengen aja orangnya 32? Enggak gitu jawabannya. Kenapa? Karena yang Fahrenheit titik bawahnya 32. Sehingga harus digimanain? Biar sama-sama 0, berarti harus dikurangin nih, gitu. Berarti itu kepanjangan 32, berarti harus dikurangin, gitu. Gitu ya. Biar sama-sama perbandingannya pas dari 0, gitu. Nah, makanya dikurangin 32. Kelvin juga sama ya. Kenapa dikurangin 273? Karena dia titik bawahnya itu 273. Baik. Sehingga didapat, ini kenapa bisa 5:4:9:5? Dari mana ini? Yang masih ingat? Cek. Dari, suaranya Bu Ayu jelas nggak ya? Jelas, Bu. Oke, sip. Dari ini ya, dari jaraknya, batas dari, tadi kan kita udah hitung titik atas sama bawahnya, kalau dikurangin, kalau Celsius 100, kalau Reaumur 80 dikurang 0 ya. 80 dikurang 0 yang ini, yang jaraknya ini loh. Nah, ini ya. 180, 180, 180, lalu 180, lalu 100. Kalau dibandingkan, disederhanakan semua perbandingannya, ternyata didapatlah 5:4:9:5 gitu ya. Gitu. Dibagi 20 nih semuanya, bagi 20. 100-nya bagi 25, 80-nya bagi 24, ini juga 9, ini 5. Sehingga ini yang kita gunakan gitu ya. Ini juga di buku nih. Ini kalau Bu Ayu lebih sukanya nggak menghafal. Bukan menghafal, tapi paham tadi perbandingannya. Gitu. Sip. Ini contoh ya, contoh 1 coba. Sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celcius. Nah, Celcius. 40 derajat Celcius. Berapakah jika zat cair tersebut diukur suhunya menggunakan termometer Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin? Coba Bu Ayu minta tolong, silakan diinikan dulu, dicoba dihitung dulu. Bu Ayu kasih contoh yang A ya, kayak yang A. Nanti B sama C-nya coba kita kerjakan. Nah, yang
Yang A nih, 1A. Tadi ketuker nggak nih? Oh, ininya salah ya. Celsius ke reaumur. Nah, ini harusnya Celsius, ketuker nih. Celsius, ini reaumur. Jadi 40 Celsius berapa reaumur gitu ya. Sip, tukar. Oke. 40 Celsius berapa reaumur? Tadi kita sudah tahu perbandingannya. Celsius banding reaumur itu berarti 5 banding 4. Nah, yang mau dicari TC, berarti suhu Celsiusnya ya. Reaumurnya 40, sudah tahu dari soal. Salah, ini kebalik ini. Ntar dulu. Hmm, oke, salah ini. Sebentar, sebentar. Wah, kita buat baru aja biar nggak bingung ya. Page after. Oke, ini aja. Jadi diketahui suhunya gini kan. 1A. 40 derajat Celcius. Berapa reaumur gitu ya. Kita udah tahu aturannya apa? Celcius banding reaumur itu berapa? Sebentar. Celcius banding reaumur berapa? 5 banding 4. Banding Oke. Celcius 5, reaumurnya 4. Ini berarti 5 banding 4. Celciusnya udah diketahui ya, 40 derajat. Reaumurnya yang kita cari. Oke, 5-nya kita tulis lagi, 4-nya kita tulis lagi. Kalau perbandingan boleh kita tulis sebagai pecahan ya. Berarti 40 per TR sama saja dengan 5 per 4, begitu kan? Oke. Kita lakukan kali silang. Ini kali ini, biar hitungnya lebih mudah gitu. Oke. PR-nya dikali 5. 40-nya dikali 4. Oke. Sip. Sampai sini aman-aman? aman. Oke. Aman ya. Sini dulu. Sip. Setelah itu, kita mau hitung TR-nya kan ya? Oke. Kalau mau hitung TR-nya berarti gimana? TR sama dengan? 40 kali 4 5 dibagi 4. 5. Benar. 40 kali 4-nya dibagi 5. Kita cari peluang untuk dicoret. Ada nggak Kak? Ada nggak sih apa namanya angka yang bisa sama-sama saling menghabiskan? 5 bagi 5 1, 40 bagi 5 8 gitu kan? Makanya jadinya TR-nya sama dengan berapa nih? Nggak cukup di bawah ya. 8 dikali 4 sama dengan 32 derajat reaumur. Oke, sip. Gitu. Kalau cara cepatnya ada nggak, Bu? Bisa aja kayak gini, tapi nggak semuanya selalu bisa gunakan cara cepat ya. 40 derajat Celcius banding derajat reaumurnya berapa? Oke. Perbandingannya itu kalau dirumuskan 5 banding 4. Nah, 5 ini harus dikali berapa biar jadi 40? Kali 8, Bu. Gitu ya. Berarti 4-nya juga kali 8. Jadinya berapa? TR-nya berarti? 32. Iya, 32. Gitu. 32 derajat. Cara cepatnya. Oke. Gitu ya. Oke. Sampai sini aman-aman. Insya Allah. Oke, coba hitung suhunya ini pada keadaan ini apa tadi kan Celsius ke reaumur, sekarang Celsiusnya ke Fahrenheit dan Kelvin. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya boleh kita tulis di
kolom komentar ya. Oh ini salah ini Bu Ayu bikin ininya salah. Lihat aja. Lihat page. Nah, ini 1A ya. Kan? Nah, sekarang ubahnya ke Fahrenheit dan Kelvin. Cobain dulu. Oke. Afwan Bu tadi kemana di Ubahnya ke ini, ke layarnya kelihatan nggak? Sekarang ubahnya ke Fahrenheit dan Kelvin ya. Oke. 40 derajat Nah, Celcius ke Fahrenheit dan Kelvin. Oke. Oke. Karena nemu. Bu, itu tuh chatnya belum dibuka. Oh iya, sebentar. Oke, silakan. Dicoba ya. Kalau dari Celcius ke Fahrenheit, gimana tuh berarti cara ngitungnya? Nah, udah ada jawabannya, tapi kita coba. Boleh kirim di ini juga. Yang B dulu ya. Fahrenheitnya berapa gitu. Fahrenheitnya berapa, terus Kelvinnya berapa. Misalnya kayak gini. 40 derajat Celcius. Susah nulis derajat Celciusnya ya. Kalau susah boleh 40 derajat Celcius. Sama dengan tadi 32 remur. Nah, sekarang berarti 40 derajat Celcius berapa berapa Fahrenheit? Nah, ketemu? Cekan, boleh? Oke, sip, sip. Oke, sip. Insyaallah. Oke, bagus. Ya, jangan malu coba ya. Jangan takut salah.
Bismillah ya, oke. Kita sambil bahas ya. Nah, ini tadi yang 1A, yang 1B-nya gimana, Bu? 1B-nya dari Celsius ke Fahrenheit, Alhamdulillah sudah benar ya. Baik. Oke, jadi gini, tadi mungkin ada yang kurang sedikit karena lupa menambahkan 72-nya ditambah 32. Ayo hati-hati. Enggak. Nah, jadi gini, Celsius sama Fahrenheit itu perbandingannya kita sudah tahu TC banding TF dikurangin 32 kasih kurung sama dengan 5 banding 9. TC-nya 40, Celsiusnya udah diketahui di soal. TF min 32 itu yang kita cari. Nah, sama dengan 5 banding 9. Kalau perbandingan kita boleh tulis sebagai pecahan kayak gini ya. Oke. Lalu setelah itu kita lakukan kali silang, benar ya? Ini dengan ini dengan ini. Oke. Biar mudah yang ada TF-nya itu kita kasih kita tempatkan di sebelah kiri. Berarti TF dikurangin 32 dikali 5 sama dengan 40 kali 9. Ini layarnya kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Sip. Nah, sekarang kayak tadi kita mau hitung TF min 32-nya itu berapa? Berarti kali 5 ini lawannya adalah bagi. Masih ingat nggak? Perkalian itu lawannya kan bagi. Berarti kalau biar hilang, kali 5-nya biar hilang, berarti harus kita bagi 5 gitu kan. Kita udah pernah belajar inverse ya. Inverse. Kalau 5 berarti biar hilang dikalikan 1/5. Oke. Nah, berarti kalikan 1/5 nih. Atau dibagi 5 gitu bahasa mudahnya. Kalau sudah dibagi 5 berarti ini bisa kita coret, betul nggak? Kenapa Bu Ayu tulis 8 di sini? Karena 40 dibagi 5 sama dengan 8. Nah, TF min 32 sama dengan 8 dikali 9. Berarti TF min 32-nya, min 32-nya sama dengan 72. Nah, jangan lupa. Biar minus 32-nya hilang, berarti kita harus tambah dengan 32. Benar nggak? Nah, makanya ditambah 32. Biar kita dapatnya hanya TF saja. Suhu Fahrenheit-nya. Oke nggak? Ada yang tanya dulu? Oh iya, siapa? Bentar, Gadiza ya. Silakan Gadiza. Oh, Bu, kalau Ana tadi buatnya TF kurang 32 terus per TC, Bu. TR, bentar. T per TC gitu. Per TC. Iya, Oke, kalau TF32 per TC boleh. Berarti perbandingannya 9/5. iya, Betul nggak? betul, Bu. Terus, coba kita cari tahu yang salahnya di mana. Kan gini, boleh ya? Bu, boleh nggak kalau aku nulisnya TF min 32-nya dibanding sama TC-nya? Jadi dibalik. Ada temennya yang nulisnya dibalik kayak gini, boleh nggak Bu? TF min 32-nya dibanding sama TC. Berarti perbandingannya pun berbeda, bukan 5/9, tapi 9/5 gitu. Nah, ini kalau dikali sama aja. Ya, insya Allah sama aja hasilnya. TF min 32, TC-nya kan 40 ya. Ya, 40 dikali, apaan kok dikali. Sama dengan 9/5, begini ya. Oke. Sip. Terus gimana lagi? Bukan, Bu, kalau gadis buatnya kayak TF kurang 32 sama dengan 9/5 dikali 40. Nah, berarti sama nih. Berarti gini kan, TF min 32 sama dengan, nah ini ya, perhatikan ya. Ini sama dengan 9/5 dikali 40. Kenapa Bu Ayu bisa begitu? Ini kali silang. Jadinya berarti kali 40 ke kanan. Sama ini. Sama ya gadis ya? Sama nggak? Sama, Bu. Nah, terus setelah itu berarti tadi belum selesai menghitungnya. 9/5 dikali 40 itu kan kita coret ya ini ya. Bisa dicoret ya. 8 betul nggak? Berarti 72 ya. Nah, belum selesai ini.
Berarti kalau TF saja berapa? 72 ditambah Tambah 32. tambah 32-nya ini. Gitu biar hasilnya hanya TF saja. Jadi misalnya kayak gini, kayak apa ya? A dikurang 4 sama dengan 8. Untuk cari A-nya berapa? 8 tambah 4. 8 tambah 4. Nah, ini juga gitu. TF min 32 sama dengan 72. Berarti TF-nya aja berapa? Berarti 72 ditambah 32. Berarti tadi belum selesai ya? Belum selesai. Berarti 100 Bukan gitu ya. jadi setelah ngaliin 5 dikali 8 terus jadi 40 terus ditambah 32 jadi 7. Gimana? Coba. Gimana? Yang betul caranya begini ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada keliru sedikit, nah kita cari tahu kelirunya di mana. Jadi perbandingannya itu yang betul seperti ini. Boleh pilih. Boleh pilih TC banding TF min 32 jadi 5 banding 9, atau boleh yang kayak ini tadi. Jadi 9 banding 5 sama aja hasilnya. Jadi insya Allah sama aja gitu. Nah, apa yang membuat kita kadang kurang teliti saat ini nih. Ini di sini. Kalau misalnya dapat perbandingannya TF minus 32-nya sama dengan 72, ternyata belum selesai gitu. Karena kita butuhnya hanya cari suhu Fahrenheit atau TF-nya. Kayaknya temperature ya, temperatur. Nah, berarti ditambah 32 gitu. Hati-hati. Itu. Sip ya. Kalau misalnya ada keliru, coba diperhatikan lagi bagian mananya yang keliru. Mungkin saat menjumlahkan atau mengurangkan atau mengalihkan atau membagikan gitu ya. Oke. Baik. Coba sekarang yang C. Yang C udah coba semua yang Kelvin? Oke. Kita coba ya. Coba benar hasilnya. Nah, ini sip. Kalau sudah sama, alhamdulillah berarti ya. Ini Bu Ayu sekali lagi contohannya tanpa menggunakan rumus. Kita dari perbandingan. Kalau kalian terbiasa menghafal rumusnya nggak apa-apa. Di buku udah ada rumus gitu ya. Bu, kalau cara cepatnya itu tinggal 40 tambah 23 dong. Bisa. Kenapa? Karena kita punya perbandingannya sama-sama 5 banding 5. Jadi enak nih. 5 banding 5 enak nih. Tapi ternyata nggak semuanya perbandingannya semacam ini. Sangat menyenangkan ya. 5 banding 5 udah enak banget ini. Cara cepatnya betul. Bisa langsung ditambah. Tapi kadang kita lupa sama cara cepat. Jadi tukar-tukar gitu. Makanya dari awal Boy bilang, kalau Bu Ayu nggak ngajarin rumus. Kalau rumus, boleh kalian menghafal sendiri. Misalnya kayak temannya tadi bilang, Bu ini bisa ya Bu ada triknya nih, bisa langsung ditambah aja gitu. Ditambah 273-nya ditambah sama Celsiusnya. Karena Celsius dan Kelvin itu sama-sama perbandingannya 5 banding 5. Boleh. Tapi ingat, nggak semua suhu perbandingannya skalanya itu sama. Jadi nggak bisa langsung ditambah-tambah aja gitu ya. Gitu. Jadi penting untuk ingat perbandingannya dulu dari mana asalnya. Asalnya adalah dari skala yang kita pelajarin tadi. Gitu ya. Ini juga sama TC banding TK itu berarti Kelvin ya. Dikurang 273 sama dengan 5 banding 5. Oke. Terus sama dikali silang juga ini. Dikali silang ya. Dikali silang. TK minus 273 dikali 5 sama dengan 40 kali 5. Nah, kalau kita butuhnya ini aja dulu, berarti kita harus kalikan 5-nya dengan inversnya. Inversnya adalah pembagian 5 dengan 5. Nah, ini bisa saling coret ya. Sisanya 40. Berarti Kelvin sama dengan suhunya 40 minus 273-nya. Kalau Bu Ayu nggak mau bilang pindah ke kanan, karena sebetulnya bukan begitu prosesnya. Kalau bilang pindah ke kanan, bisa jadi saat lupa kita akan mengalihkannya. Gitu ya.
Jadi sebetulnya ini tuh kita belajar inverse yang dulu tentang bilangan bulat, tujuannya ini. Percaya deh, semakin sering kita melaksanakan proses yang jelimet kayak gini ketimbang cara cepat, insya Allah kita makin ini, makin tajam logikanya. Oh, ini minus 273 itu bukan pindah ke kanan ternyata ya. Oh, dia itu maksudnya aku harus tambahin. Biar sama dengan 0, berarti dia harus ditambah 273. Kalau sebelah kirinya ditambah 273, berarti di kanan juga sama. Biar adil ditambah 273. Gitu. Kita pernah belajar inverse, ingat nggak? Kalau bilangan bulat mau di... Masih ingat nggak? Tahunya lupa. Insya Allah ingat. Kalau misalnya minus 5, inverse-nya biar jadi 0 harus ditambah 5. Nah, ini juga gitu. Ternyata kita gunakan. Yang ini tadi juga 5. 5 ini Bu Ayu nggak mau bilang dia pindah ke kanan jadi per 5. Enggak. Salah kalau mengajarkan seperti itu. Kenapa Bu pindah ke kanan kok nggak jadi di minus aja? Nah, kan bingung nanti jawabnya. 5 ini punya inverse karena dikalikan, inverse-nya itu berarti harus dibagi. Oh, ini harus aku bagi 5, Bu. Biar jadi hasilnya 1. 1 kan kalau dikalikan sama yang dilingkarin ini tetap yang hasilnya yang dilingkarin ini. TK minus 273. Karena harus dibagi 5, berarti di kanan juga dibagi 5, Bu. Iya, benar. Berarti itu udah makin terasa logikanya. Itu. Oke. Itu ya. Makanya Bu Ayu nggak suka cara cepat begitu. Di sisi lain maksudnya bukannya melarang gunakan cara cepat, enggak. Di sisi lain kita akan membutuhkan dia, tapi kita butuh untuk tahu prosesnya dari mana. Karena kalau hanya hafal rumus cepat misalnya, ada kalian diiming-imingi misalnya rumus cepat apa ala siapa. Nah, nanti kalau lupa, waduh, udah jelas nggak bisa ngerjain karena lupa. Gitu. Oke ya. Baik, sampai sini bisa diikuti? Insya Allah bisa, Bu. Oke, Insya Allah bisa, Bu. Alhamdulillah, sip. Terus ini pemuaian panjang. Nah, kalau pemuaian panjang, ini ya, pemuaian panjang. Misalnya ada aluminium, masih ingat nggak? Yang simbolnya itu alfa. Alfa ya. Alfa sama dengan apa, masih ingat? Isian. Apa-apa? Delta L Per delta L per L0 dikali delta T. Dikali delta T. Nah, gitu. Itu yang harus diingat ya. Oke. Alfa itu apa? Alfa itu Perubahan. alfa itu Apa? koefisien muai panjangnya, betul. Delta itu perubahannya gitu ya. Perubahan panjangnya per L0 itu 0 itu awal dikali, boleh tulisnya kali silang kayak gini atau boleh titik, terserah, nggak apa-apa. Yang jelas usahakan jangan nulis huruf X seperti kayak ini salah ini. Bukan salah, bingung nanti kitanya pusing sendiri baca tulisan kita gitu. Membedakan antara kali dengan X. Nah ini, kali ya, sip. Dari soal sudah diketahui suhunya 30 derajat Celcius awalnya. Lalu ditanyakan saat suhunya 80 derajat Celcius. Berarti kita akan mengetahui perubahan suhunya gitu ya. Derajat Celcius. Terus koefisien muai panjang nggak usah dihafal. Sudah ada. Tinggal nyontek gitu ya. Ya, tinggal nyontek tabel. Jadi nyontek itu ada gunanya ya. Gunanya tapi pada saat apa dulu anak-anak. Nggak semua hal bisa kita lihat gitu aja. Contohnya tadi tabel muai panjang itu boleh kita nyontek. Nggak perlu menghafal. Oke. Baik. Kalau apalagi nih, panjangnya 100 cm. Sip, 100 cm. Coba, Bu Ayu mau tanya, silakan ada yang masih ingat nggak cara hitung ininya? Apa panjang aluminiumnya? Nah ini, berarti kan panjang aluminium nih, panjang aluminium. Hitung panjang aluminium pada suhu 80 derajat Celcius, berarti L akhir, panjang akhirnya berapa? Ini sudah diketahui.
juga mana lagi nih? Ini juga sudah diketahui. Ininya juga sudah diketahui. Berarti delta L-nya kita bakal tahu. Kita ketahui. Caranya boleh dikali silang nih. Oke, ini per 1 gitu ya. Masih, sudah ada kelas 1 ya, Masya Allah. Baik. Oke. Boleh dicoba dulu ya. Alfa sama dengan delta L per L0 dikali delta T. Ditulis di kolom chat, Bu. Boleh, boleh. Iya, boleh ditulis di kolom chat. Coba aja ya. Pakai rumusnya atau langsung jawabannya aja? Boleh langsung jawaban deh. Susah ya nulis rumusnya ya? Iya, Oke. Bu. Langsung jawaban aja boleh. Nulis rumusnya susah kalau di ini. Oke. Oke. 10, 15 ya. Baik. Ada yang sedang coba? Oke. Ini kalau kita buat boleh kayak gini anak-anak. Boleh dikali silang. Nah, kalau ada alfa seperti ini, jadi rumus itu sebenarnya boleh kita utak-atik ya. Asal utak-atiknya benar. Gitu. Misalnya gini, misal ada rumus alfa ini ya. Alfa itu kan koefisien muai panjang. Boleh nggak Bu kalau ini aku jadikan aku kali silang? Boleh. Tapi kita kasih penyebut per 1 gitu. Biar mudah. Ini kali silang ke sini, ini kali silang ke sini gitu ya. Bu, berarti kalau ngitung delta L bisa dong, Bu. Kita nulisnya gini aja. Delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Iya, boleh. Boleh. Kali delta T. Boleh. Nanti berarti aku bisa dapat Bu delta L-nya bisa. L0-nya udah ada, insya Allah kita mudah ngitungnya. Alfanya juga udah ada, delta T-nya juga udah ada. Coba. Kita lihat ya. Sip, ada yang udah coba. Masya Allah, Alhamdulillah. Coba ya. Nah, kalau ini balik lagi, rumus. Kalau rumus itu, ini di buku kalian nih. Kalau Bu Ayu kurang sukanya begitu, ketika kita lupa ya susah. Oke. Kita coba turunkan dari rumus yang ini tadi ya. Alfa per 1 sama dengan delta L per L0 dikali delta T. Ini kita kali silang. Ini paham nggak kenapa bisa delta L-nya sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T? Cek, cek, cek. Tes, 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 1, 2, 3. Aman, aman, aman. Nih ya, dari sini. Paham nggak? Ini kan dikali silang. Ini dikali ini, delta L dikali 1 tetap delta L, betul nggak? Betul. Nah, ya kan? Delta L kali 1 sama dengan delta L. L0 dikali delta T dikali sama alfa. Oke, ini kita hapus saja, kita nulisnya di sini deh. Nih, sekarang yang ini dikalikan sama yang ini. Boleh nulisnya alfa dulu deh. Alfa dikali L0 dikali delta T. Gini kan. Sip. Sampai sini bisa difahami? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa, Bu. Nah, tadi kan dari soal udah diketahui alfanya berapa gitu kan. Alfanya 0,0-nya ada 4 kali 25 dikali L0-nya 100, betul? Betul nggak? 100 cm. Nah, Delta T-nya kita kurangkan langsung, tadi udah dikurangkan ya. 80 diambil 30, berarti 50 derajat Celcius. Kita langsung tulis aja 50 derajat Celciusnya. Oke?
Ini baru delta L. Oh iya, delta L itu kan L1 dikurang L0 ya, Bu? Iya. Gini kan? Benar nggak? Delta L kan rumusnya gini kan? Mm-mm. Aku kan butuhnya L1 aja, Bu. Iya, benar. Kita butuhnya L1 aja. L1. L1 dikurang 100 sama dengan 0,000025 dikali 100 dikali 50. Berarti kalau L1 aja gimana, Bu? Kalau L1 aja berarti ini kita hitung dulu. Ini kita hitung, baru ditambahin 100. Gitu. Dan ini setelah kita hitung, hasilnya adalah 0,125. Gitu ya. Panjang banget ini ngitungnya. Makanya jadinya 100,125 cm. Gitu. Sip, ada yang mau tanya? Gadiza, silakan. Kok kenapa ditambahin 100 lagi? Oke, kenapa ditambahin 100? Ini tadi. Kan ada minusnya nih, minus. Bilangan bulat lawan dari minus adalah apa? Positif. Plus. Iya. Jadi gini loh, gimana ya logikanya gini aja misal. 5 dikurang 3 sama dengan gini. A dikurang 3 sama dengan 10 gitu ya. Kita butuhnya 10. Kita butuhnya A-nya saja. Kita butuhnya A-nya saja. Karena butuhnya A saja, maka di ruas kiri idenya sebetulnya bukan pindah ruas ya. Bu Ayu nggak ngajarin pindah ruas, karena kalau pindah ruas nanti bisa jadi kalian akan lupa bahwa ini malah dikali nanti jadinya gitu. Kayak gini kan, Bu Ayu tambahin gini lah. Minus 3 ditambah berapa biar jadi hasilnya 0? Tambah 3. Tambah 3. Kalau ruas kiri ditambah 3, ruas kanan juga harus ditambah 3. Makanya di ruas kiri minus 3 ditambah 3 kan habis. A ditambah minus 3 ditambah 3. Hasilnya apa? Cuma A, iya nggak? Iya nggak? Iya, Iya nggak? Bisa iya. dipahami? Gitu maksudnya. Kenapa minus 100-nya jadi hilang? Kenapa jadinya ditambah 100? Nah, ini awalnya nih. Karena kita udah belajar tentang inverse dari suatu bilangan bulat. Kalau minus, berarti minus seperti ini ya. Minus seperti ini, gimana caranya biar dia jadi 0? Berarti harus ditambah 100. Gitu. Oke. Gitu ya. Ini sebenarnya sama aja sama rumus. Cuma balik lagi, kalau rumus memang betul mempercepat. Kalau kalian hafal rumus, boleh. Tapi kalau lupa rumus berarti ya kita mau nggak mau gunakan tadi, kita ngulik lagi rumusnya, kita kita sesuaikan dengan kebutuhan. Itu oke nggak sampai sini? Ya, Bu. Insyaallah. Oke, siap. Masya Allah. Wah, dikit lagi ya. Ini color. Nah, kalau ini, oke, yang ini nih, Bu Ayu mau skip yang ini dikit, langsung loncat ke yang ada gambarnya. Karena yang ini udah pernah dipelajarin. Mana yang gambarnya? Nah, ini. Ini nih. Ini soalnya Bu Ayu ambil dari fisikastudycenter.com. Ini bagus juga nih websitenya. Kalau kalian mau belajar di sini bisa. Free ya, Masya Allah. Oke. Bukan endorse, tapi lumayan banyak referensi sebetulnya kita belajar tuh ya. Sekarang internet mudah. Dulu pas Bu Ayu sekolah susah ya. Nggak segampang itu cari akses belajar. Jadi bisa dimanfaatkan kalau sekarang. Oke. Nah, ini kalau suhunya gambar grafiknya seperti ini, Bu. Ini suhu grafik antara suhu ya. Suhu dengan waktu, hubungannya suhu dengan waktu. Kita perhatikan ada proses A ke B. Suhunya dari minus 5 ke 1. Kok 1? 0. Berarti naik atau turun? Minus 5 ke 0. Naik ya? Naik. Oke, naik. Dari proses B ke C, ada perubahan suhu nggak? Enggak. Enggak. Ada. Kenapa enggak?
Karena lurus. Betul, ini lurus ya. Nih, cara bacanya lurus ini. Suhunya 0 saat di B, di C juga 0. Berarti nggak ada perubahan suhu. Kalau ditanya di sini delta T-nya 0. Kalau di sini susah nih ngomongnya udah kenjelimet ya. Astagfirullah. Dari B ke C, dari A ke B, delta T-nya ya kita hitung aja dari minus 5 ke 1. Berarti ada 5 derajat perbedaannya gitu kan. Kalau dari C ke D ada perubahan suhu nggak? Ada. Ada. Dari D ke E ada. Kalau dari C ke E ada nggak? Ada. Jelas ada, malah lebih besar ya, dari C ke E lebih besar ini grafiknya, panjangnya lebih panjang. E ke F ada nggak? Ada. Ini delta T-nya 0. Gitu. Aman? Insya Allah aman. Oke, aman. Sip. Sekarang ada pertanyaannya nih. Air bermassa 500 gram mengalami penurunan suhu dari D ke C. Mana dari D ke C? Kita cari tahu. Dari D ke C, mana D ke C-nya? Nih kita hapus biar nggak pusing ya. Nah, dari D ke C, penurunan suhu. Berarti dari berapa ke berapa? 50 ke 0. Pasti ini T0, ini T1. Bener nggak? Karena kan turun. Oke, berarti delta T-nya 50 derajat dikurang 0 derajat, berarti 50 derajat ya. Kalau nggak pas di 0, Bu, misalnya nanti angkanya beda, oh ya tinggal dikurangin aja. Misalnya 20, ya 50 kurang 20 gitu. Cara baca grafiknya gitu. Disuruh hitung kalornya berapa. Mintanya di kilojoule, dalam kilojoule. Kita udah tahu rumusnya untuk ngitung kalor, Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q-nya itu simbol untuk kalor, M-nya itu masanya ya, masanya dalam kilogram. Berarti kita hitung dulu nih, 500 gram diubah ke kilogram, dikali atau dibagi? Dibagi berapa? Berapa langkah tuh? 1000. Iya, bagi 1000 ya. Bagi 1000 ya. Karena 3 langkah ya. Naik 3 langkah dari gram ke kilogram naik 3 langkah berarti bagi 1000. Makanya jadi 0,5. 0,5 kilogram. 500 gram itu setengah kilo. Oke. Lalu C-nya, kalor jenisnya udah diketahui. Ini nggak usah kita hafal. 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke. Boleh juga derajat Kelvin. Gitu ya. Karena Celcius dan Kelvin perbandingannya sama gitu. Nah, tadi suhunya sudah dalam derajat Celcius, jadi aman udah. Oke. Berarti sekarang kita boleh hitung M-nya berapa? 0,5 kilogram, C-nya 4.200 gitu kan? P-nya 50. Coba deh hitung. Coba tolong dihitung. Coba tolong dihitung. 0,5 kali 4.200 kali 50. Coba tolong dihitung, bantu hitung ya. Oke. 0,5 kali 4.200 dikali 50. Ini sama ini nolnya bisa hilang nih. Yang ini sama yang ini boleh nih. Trik hitungnya ya. Kalian hitungnya 5 kali 5 kali berapa tuh? 4.200 berapa? Udah hitung ya? Oke, siap. Masya Allah, kita cek ya. Betul nggak? Nah, kayak gini. Sama nggak? Sama. Mintanya kan kilojoule. Bu Ayu pernah ini nggak sih ngingetin kalau tangga konversi itu berlaku untuk apa aja, nggak hanya kilogram atau kilometer, enggak ya. Satuan joule juga sama, dari kilojoule
hekto, terus ke bawah gitu kan. Berarti dari joule ke kilo itu dibagi 1000 karena naiknya juga ibaratnya gram ke kilogram. Naiknya juga 3 langkah dibagi 1000. Joule ke kilojoule juga sama, dibagi 1000. Maka dapatnya 105 kilojoule. Sama-sama. Oke, alhamdulillah. Sip, alhamdulillah. Oke. Terus ini kalor laten ya. Kalor laten itu ada 2. Saat proses menguap atau pengembunan, simbolnya U. Saat ini M itu massa. I itu berarti kalor. Ini juga massa. Ini kalor lebur. Kalor penguapan. Kalau L itu kalor lebur. Udah ada di tabel. Jadi kita nggak perlu menghafal. Ini kalor lebur atau kalor beku. Terus U itu kalor uap atau pengembunan. Ada di soal. Contohnya ini. Berapakah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 5 kg air? 5 kilo airnya dalam keadaan beku. Ya, berarti kan dia akan cair ya. Terus kalor leburnya diketahui segini. 336.000 joule per kilogram. Berarti Q-nya sama dengan M dikali L-nya. L-nya udah diketahui atau kalor leburnya. Nah, ini. Ini yang pekan lalu kita ini ya. Pernah Bu Ayu bahas ya. M-nya itu masanya sudah dalam bentuk kilogram. Berarti kalau masih dalam gram harus diubah ke kilogram. Gitu. Kalau gram berarti diubah dulu ke kilogram. Gitu ya. Nah, apalagi nih yang pernah. Oh, ini kalau ini hafalan. Konduksi artinya perpindahan panasnya tanpa disertai perpindahan partikel. Contohnya besi dipanaskan atau kamu lagi setrika baju, nah itu konduksi. Kalau konveksi, mana konveksi? Kalau konveksi disertai dengan ini perpindahan partikel-partikel bendanya. Misalnya kamu lagi masak nih, Airnya itu air dari dasar memanas sampai ke aliran air yang atas. Terus contoh lagi ketika kita menggunakan hair dryer, aliran uapnya itu juga konveksi. Oke, hair dryer. Terus contoh konveksi juga ini. Terjadinya apa itu? Kalau dia yang tinggal di pesisir pantai ya, pasti mereka akan tidak aneh nih melihat pekerjaan nelayan, bahwa nelayan itu seringkali berangkat melaut pada keadaan siang hari atau malam hari. Malam hari. Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu nggak? Kita baca ya. Siang hari daratan lebih cepat panas. Karena lebih cepat panas, udara di daratan itu naik. Karena naik, berarti digantikan oleh udara yang di lautan. Makanya terjadi angin laut. Arahnya apa? Arahnya ke darat. Kayak gini. Ini itunya, ilustrasinya. Jadi kalau siang hari nih, siang hari, si udara itu naik, memanas. Udara di darat ya, ini ceritanya gambar darat ya. Memanas, karena memanas jadinya udara di lautan, dia bergerak ke darat. Sehingga kapal-kapal itu ya nyampe-nya ke darat itu pada keadaan ya sedang siang, sedang terang gitu. Kalau malam hari, yang lebih panas itu suhu air laut. Naik. Sehingga udara yang di daratan ya, dia geraknya ke laut. Makanya nelayan pergi melaut itu malam hari.
Gitu. Gitu ilustrasinya. Oke, gitu ya. Oke. Ilustrasinya, jadi ternyata ada sebabnya ya. Kalau radiasi langsung, nah ini tanpa tanpa memerlukan medium, contohnya sinar matahari atau saat kita dekat dengan api, nah langsung terasa panasnya, nah itu karena ada radiasi. Oke, terus mana ya? Oke, ini, nah ini deh. Nah, ini, coba ada yang bisa ini kan bantu Bu Ayu untuk mengidentifikasi manakah peristiwa-peristiwa di bawah ini. Yang ini berdasarkan perpindahan kalornya konduksi, konveksi atau radiasi. Kita perlu ini kan. Kalau besi dibakar salah satu ujungnya, tapi beberapa saat kemudian ujung lainnya juga terasa panas. Dia karena terjadi apa nih? Perpindahan kalornya terjadi dengan cara apa? Konduksi, konveksi atau radiasi? Konduksi. Konduksi. Konduksi ya. Benda padat terutama biasanya itu konduksi. Terus terjadinya angin darat dan angin laut. Konveksi. Tadi konveksi. Kalau sinar matahari sampai ke bumi. Radiasi. Radiasi. Oke. Kalau api unggun. Radiasi. Oke. Kalau asap sisa pembakaran bergerak melalui cerobong. Cerobong dapur nih, cerobong. Asapnya gerak. Apa tuh kira-kira? Konveksi. Iya, dia mirip sama ini, sama aliran udara di hair dryer. Kan terasa ya udaranya ya, ngalir gitu. Oke. Terus air direbus, bagian bawah mengalir ke atas. Ini apa nih? Konveksi juga, konveksi juga. Gelas kaca diisi air panas, bagian luar tersebut terasa panas juga. Kenapa? Konduksi. Iya, konduksi ya. Konduksi, betul, konduksi. Kalau yang ini pakaian yang lembab disetrika jadi kering. Konduksi. Iya, konduksi. Karena efek dari ininya ya, dari setrikaannya ya. Tapi kalau keringnya karena matahari ya radiasi. Ya, betul. Oke, betul ya. Sip. Alhamdulillah. Oke, semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kalian untuk mengerjakan ulangannya. Jangan terburu-buru. Kuis juga hati-hati ya mengerjakannya gitu, karena aturannya itu Bu Ayu sudah disampaikan, bukan hanya Bu Ayu, tutor yang lain juga. Kalau kuis masih kurang dari KKM sudah boleh mengerjakan kembali memang, tapi untuk hasilnya jadi diberikan maksimal KKM gitu. Sayangnya seperti itu. Jadi harus hati-hati. Gitu ya. Baik. Jangan terburu-buru, yang penting kita paham dulu. Makanya dimanfaatkan